Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Maria Ocha, mahasiswa PPG Daljab 2001. Kali ini saya melanjutkan dengan RPP yang ketiga. Saya di sini mengambil kelas 5 lagi dengan tema cita-citaku menjadi anak soleh. Dimana di dalam RPP tersebut tercantum kompetensi salah bagian-bagiannya ya, itu bagian kompetensi inti seperti biasa, lalu dilanjutkan yang B yaitu kompetensi dasar dan indikator yang ingin dicapai, dimana di situ saya lampirkan lagi dengan kata kerja operasional menurut Blon. Udah gitu dilanjutkan dengan yang C, tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran ingin saya capai terhadap peserta didik saya. Dilanjutkan yang D dengan materi pembelajaran, di mana di situ saya melampirkan materi saya tentang orang jujur disayang Allah, karena saya mengambil KD tentang jujuran atau sikap jujur. Berikutnya yang E itu metode pembelajaran, masih saintifik ya, tapi model pembelajarannya saya menggunakan snowball throwing atau melempar bola. Baru yang berikutnya yang bagian F, saya adakan langkah-langkah kegiatan pembelajaran, di mana terdiri dari kolom ya, 3 kolom, nomor, kegiatan, dan waktu. Kegiatan tersebut diawali dengan pendahuluan, adanya persepsi di bagian dalamnya. Lalu pada kegiatan inti adanya pengamatan, menanya, eksperimen atau eksplor, asosiasi, komunikasi. Lalu di bagian pertemuan itu di dalam kegiatan inti saya lampirkan sedikit penjelasan langkah-langkah pembelajarannya. Dan itu ada juga catatan selama pembelajaran yang dilakukan guru terhadap peserta didiknya. Lalu saya adakan bagian tersebut dengan penutup. Seperti biasa saya adakan kesimpulan bersama peserta didiknya, udah gitu melaksanakan penilaian dan refleksi dengan mengajukan pertanyaan sebagai perbaikan langkah selanjutnya, yaitu merencanakan kegiatan tindak lanjutnya, lalu menyampaikan rencana pembelajaran yang berikutnya. Baru yang G, saya adakan penilaian. Penilaian tersebut saya buat ada yang tes tertulis dan penugasan ya, ataupun tes praktek. Dan ada sikap spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Baru yang hanya saya adakan media dan alat bahan pembelajaran. Bisa dilihat dari sumber belajar juga di situ ada catatan gurunya, lalu diketahui oleh kepala sekolah dan guru mata pelajaran tersebut. Untuk berikutnya ini ada contoh-contoh sedikit soal. Lalu saya membuat instrumen telaah soal hot bentuk tes, di mana diawali dari nama pengembang soal ya yang membuat soal tersebut. Udah gitu mata pelajarannya apa? Kalau kita jelas mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, kelas berapa kita mengadakan soal hot itu. Di dalam tabel tadi dari nomor aspek yang ditelaah butir soalnya ya. Jadi kalau bagian A itu ada materi, udah gitu di bagian B itu ada konstruksi, dan C itu ada bahasa. Lalu siapa yang menilai gitu ya di bagian bawahnya. Lalu kisi-kisi soal hot itu pun saya buat, di mana di bagian awal ada nama satuan pendidikan, kelas, tahun ajaran, dan mata pelajarannya. Lalu saya membuat tabel terdiri dari nomor, kompetensi dasar, materi, indikator soal, level kognitifnya berapa, seperti dengan kata kerja operasional Blon ya. Udah gitu nomor soalnya, nomor soal yang keberapa, dan bentuk soalnya pilihan ganda dan uraian. Di situ ada sedikit contoh soal bisa dilihat. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Kurang dan lebih mohon maaf kepada Bapak dosen, saya mohon bimbingannya apabila masih banyak kesalahannya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.